inilah saya sedang merenovasi atau menambah batu lah bahasanya untuk kuburan Aki Kaiman. Aki Kaiman itu adalah leluhur saya sendiri, yaitu merupakan bapak dari nenek saya dari pihak bapaknya. Ceceng Rusmana itu anaknya Darkim. Darkim itu anaknya Nini Ralem. Nini Ralem, kemudian Nini Ralem itu anaknya dari Aki Kaiman. Nah, inilah kuburannya Aki Kaiman. Ini mau saya tambah lagi batunya supaya bisa lebih kelihatan sesuai derajatnya. Dan Aki Kaiman sendiri adalah seorang yang hidup pada sekitar tahun 1910 kurang lebih, itu sekitar era itulah. Dia juga merupakan jadi kunci dari Gunung Dailuhur di sebelah sana, dan dia sendiri adalah yang mewarisi pesawahan Gendot. Itu dulu itu mau bikin sawah dari pesawahan Gendot sampai jauh ke sana ke muara sungai Cikerebek dekat Pasir Letik. Nah, ini kuburannya mau saya renovasi. Sementara ini kebetulan ada yang menyumbang batu-batunya dari perantau, dari keluarga saya sendiri yang merantau. Mudah-mudahan ini nanti kuburannya bisa lebih dikenali lagi gitu, seperti itu. Mungkin ini sementara kita baru mulai dari tahap ini, nanti hasilnya seperti apa nanti bisa kita lihat sendiri. Nah, ini saya memang dalam merenovasi kuburan leluhur saya ini, kenapa menggunakan batu-batu seperti ini, tidak menggunakan kijing atau tembok seperti ini, karena kuburan ini sudah ratusan tahun. Kita tidak boleh bahasanya, atau tidak etis bahasanya, kalau kita mengganti kuburan-kuburan lama itu dengan bahasanya bentuk struktur bangunan atau nisan era modern, karena itu akan menghilangkan filosofi dari bentuk kuburan masa lalu. Dan kemudian juga bahasanya kita juga akan tidak akan mengenali nanti seolah-olah kuburan itu adalah kuburan orang baru gitu, seperti itu. Ini untuk membedakan bagaimana cara kita merenovasi kuburan-kuburan leluhur kita dulu. Ini adalah kuburannya Aki Kaiman, dan ini di sekeliling kuburan ini adalah keluarga saya semua. Ini adalah kuburan Aki Kaiman. Ini adalah kuburan Mawaktu, kalau tidak itu Mawaktu itu adalah anak bungsu dari Aki Kaiman yang konon meninggal pada waktu masih muda, dia umur belasan tahun. Ini adalah kuburan Nini Rasep, dan itu adalah Aki Sudat Sanurwi, anak dari Aki Kaiman juga. Jadi ada Mbah Sanromi, ada di sana itu nenek saya, seperti itu. Nah, ini saya merenovasi ini karena merasa terpanggil. Artinya saya sebagai generasi sekarang merasa malu kuburan saya ini. Saya sendiri jarang berkunjung ke sini, sementara tanah sawah dan kebunnya kita manfaatkan puluhan hektar ya, bahasanya kita warisi. Setiap hari, setiap tahun kita manfaatkan. Tetapi kita kadang-kadang untuk menjenguk ke kuburan leluhur kita sendiri, kita malah tidak ada waktu atau tidak sempat. Ini bagian dari istilahnya panggilan hati saya saja, ingin membetulkan kuburan-kuburan leluhur saya yang ada di kompleks pemakaman Gendot Dusun Pipak Nangsi ini, seperti itu. Ini adapun nanti bahasanya, tata tertibnya, bagaimana kita membetulkan leluhur kita yang asli. Kita itu adalah niat bahwa ingin kuburan ini dilestari dan ingin anak cucu kita kelak mengetahui siapa sih leluhur kita yang sebenarnya. Ini biar lebih awet saja, seperti itu. Nah, ini kita juga memang menggunakan batu pulukan, bahasanya. Batu pulukan itu batu bulat-bulat yang memang tidak dipahat atau tidak dibelah, supaya bahasanya sama dengan bentuk struktur lamanya, seperti itu. Jadi kalau kita merenovasi suatu kuburan leluhur itu, kalau bentuk awalnya itu berupa batu bulat-bulat seperti itu ya, batu pulukan, kita merenovasinya juga dengan bentuk batu yang sama, yaitu batu pulukan. Sementara nanti kalau misalnya kita mau merenovasi suatu bentuk
kuburan yang pada awalnya misalnya bentuknya ini seperti ini, batu lempeng kayak gini ya, itu kita juga harus mencari batu lempengnya juga, itu dari mana batu lempeng ini dahulu didapatkan ya, kita harus mengambil dari lokasi tersebut juga, itu seperti itu. Paling tidak untuk syarat lah, itu paling tidak untuk syaratnya kita harus tetap mengambil dari salah satu tempat di mana batu pulukan yang batu lempeng atau batu pulukan yang dahulunya berasal itu harus kita ambil gitu sebagai syarat bahwa untuk mengenang jasa-jasa leluhur kita dahulu yang menguburkan leluhur kita yang sekarang, itu seperti itu. Mungkin ini saya di pemakaman Gendot ini kebetulan sekarang lagi musim kemarau. Ini adalah tangkal bendanya yang katanya ini di bawahnya ada kuburan Aki Gendotnya dulu itu. Nah, ini Pasawahan Gendot itu, Gunung Dai Luhur seperti itu. Satu hal penting juga yang harus kita perhatikan ini bentuk kuburan yang masih tersisa itu tidak boleh kita rubah susunan batunya itu. Kalau batunya susunannya seperti ini ya paling kalau roboh ya boleh kita berdirikan lagi. Tetapi kalau misalnya itu tidak boleh dirubah, kalau yang sudah masih kuat itu tidak boleh kita rubah. Adapun nanti bentuknya itu misalnya ini seandainya nanti tinggi, ini terkubur tidak masalah, tapi susunan batu ini tidak boleh dirubah sama kita. Jadi biarkan batu ini yang sudah tersusun sebelumnya itu dalam bentuk dalam susunan seperti apa adanya, supaya kita tidak merenovasi itu bukan berarti merusak ya bahasanya. Merenovasi itu adalah melestarikan bentuk susunan kuburan yang yang sebelumnya supaya hanya lebih kuat saja seperti itu. Jadi susunan batu-batu ini kita susun hanya sekedar untuk memperkuat atau menambah ya artistik lah, artinya artistik era lama, karena dulu juga mungkin batu-batunya banyak, tetapi karena sesuatu hal mungkin batu ini bisa berkurang gitu bahasanya. Jadi kita hanya menambah atau mengganti batu-batu yang telah hilang gitu. Seperti ini batunya, ini saya sendiri memesan dari orang sini, jadi batunya itu tidak boleh batu yang yang pakai palu gitu, kayak seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau sudah batu susunan ini sudah kita susun, nanti jasa-jasanya juga nanti akan dinilai sama sepuh-sepuh, itu akan dinilai ini salah apa tidak ketika saya merenovasi itu, apakah ada perkara-perkara yang salah, nanti akan kita konsultasikan lagi kepada orang tua kita atau kepada mamang uak kita yang masih hidup atau orang-orang tua yang masih hidup. Kalau ada kesalahan kita jangan marah-marah, kita betulin aja nanti, nggak apa-apa. Jadi supaya tidak, yang penting tujuan kita itu adalah supaya pemakaman ini awet. Dan sudah tuh mudah-mudahan ke depan saya juga mampu lah sedekahan di sini untuk sedekah tandur atau untuk mengenang jasa beliau yang sudah mewati sawah di sini, yang alhamdulillah beberapa petak itu ada yang saya garap itu di sana. Itu mudah-mudahan bisa memberi berkah kepada apa yang kita garap pada waktu ini, seperti itu. Nah, inilah setelah 1 hari bekerja atau ini hasilnya seperti ini. Memang kalau sekarang itu belum begitu bagus kelihatannya, tapi kalau setelah 3 tahun atau 5 tahun ini batu-batu ini akan tumbuh dengan lumut. Ini karena kebetulan masih musim kemarau, jadi hasilnya batu cadasnya masih kelihatan baru. Tapi paling tidak kita tidak menghilangkan struktur batu aslinya, itu tidak kita rubah. Jadi tetap kita pertahankan supaya nanti supaya anak cucu itu tidak menganggap bahwa kita merubah kuburan yang sebenarnya itu, seperti itu. Nanti nah ini kalau setelah ini kuburan Aki Kaiman itu nanti kita ini, karena istrinya itu bukan sebelah sini, istrinya itu katanya sebelah sana itu. Nah, istrinya itu kalau kita berjalan itu ke sini. Kalau ini Kaiman itu yang seperti ini kayaknya. Nih. Nah, itu yang sebelah sini. Ini kuburannya yang ini. Ini kayaknya ini ada 2 buah kuburan. Ini salah satunya adalah kuburan ini Kaiman ini ya, sebelah sini. Ini katanya cirinya ini ada pohon wera ini sini. Nah, ini kalau jadi kita
satu persatu akan kita betulkan ini kuburan para leluhur saya yang sebelah sini. Kemudian menurut suatu proses ritual yang kita laksanakan, karena sudah tidak ada lagi orang zaman sekarang yang tahu kuburannya bapaknya dari Aki Kaiman. Tapi menurut sebuah proses ritual itu disebutkan bahwa katanya kuburannya itu di sebelah di tunjang, di kakinya di sebelah sini kayaknya ini. Ini salah satunya dari yang berserakan ini adalah kuburan dari bapaknya Aki Kaiman di sebelah sini. Nanti akan kita cari sebenarnya tumbukannya yang sebelah mana. Tapi syaratnya katanya kuburan Aki Kaiman sama kuburan Nenek Kaiman harus dibetulkan dulu itu, baru kita bisa akan menemukan katanya yang sebelah mana itu, seperti itu. Mungkin filosofinya adalah bahwa apabila kita ingin mengetahui leluhur kita yang di sebelah atas, ya satu persatu kita harus betulkan dulu gitu, seperti itu. Dari bawah dulu baru ke atas, jangan langsung dari atas, supaya kita bisa mengenal leluhur kita itu, seperti itu. Ini kuburan Mewaktu, mungkin suatu saat akan kita betulkan juga, karena ini ini adalah anak Ki Kaiman juga ini. Karena anak saya yang ini juga katanya pernah digigit sama anjing ini juga. Ini mungkin saya juga sebagai najar karena anak saya selamat. Ini anak kuburan Mewaktu juga, ini harus saya betulkan karena dia meninggalnya katanya dulu karena seperti itu gitu. Itu sawah gendot itu yang warisan Aki Kaiman itu dulu, dari sana sampai jauh ke sana itu. Nah, sekian inilah tutorial atau bagaimana kita membetulkan kuburan leluhur, karena kuburan leluhur yang ini ada di komplek pemakaman umum, bukan di keramat. Jadi cara membetulkannya juga harus kita menyesuaikan dengan kondisi pemakaman umum. Karena kalau Aki Kaiman itu belum menjadi belum keramat bahasanya, belum keramat. Tetapi kalau jasanya itu besar, jadi baru pada tahap orang yang berjasa, dalam arti jasa membuat pesawahan gendot dan pesawahan blok non memang karena Pamahan apa non blok Pamahan sana sampai ke Cikerebek. Nanti suatu saat mungkin beberapa generasi lagi mungkin baru itu disebut keramat. Sekian, terima kasih. Inilah dari pemakaman gendot 1 hari setelah Sidekah Gunung Daya Luhur ini.